Program Bimbingan dan Konseling Sekolah Berbudaya Lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar seluruh peserta didik SMPN 7 Tambun Selatan? Berjumpa lagi dengan saya Ibu Dian Fitriana. Ya, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat, ya, beserta keluarga dalam keadaan sehat, dan Ibu ingatkan kita semua tetap dalam kondisi prokes, ya, mengikuti program kesehatan dari pemerintah, ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, dan selalu membawa hand sanitizer untuk cuci tangan, pengganti air di saat tempat-tempat yang tidak ada air mengalir seperti itu. Nah, pada siang hari ini Ibu Dian akan menyampaikan sesuatu tentang SBL, ya, yang sering kalian dengar tentunya di sekolah kalian. SBL. Ya, SBL itu apa sih? Ya, SBL itu merupakan sekolah berbudaya lingkungan. Nah, sekolah berbudaya lingkungan itu apa? Nanti kita jabarkan. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan bahwa SMP kalian, SMPN 7 Tambun Selatan, merupakan juara tingkat kabupaten tahun kemarin di lomba SBL. Masya Allah, luar biasa kan? Bangga kan menjadi warga SMPN 7. Nah, tahun ini peserta didik dan semuanya, SMPN 7 akan maju kembali ke tingkat provinsi untuk mendapatkan juara lagi, insya Allah, mudah-mudahan berhasil. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan kepada seluruh peserta didik dan seluruh warga sekolah bahwa SBL atau Sekolah Berbudaya Lingkungan merupakan pengelolaan sekolah baik di lingkungan sekolah dasar ataupun menengah, ya, yang semuanya dilandaskan pada kesadaran dan pemahaman warga sekolahnya. Warga sekolah itu siapa? Ya, kita semua, seluruh guru, ya kan, ya. Kemudian staf TU, penjaga, bahkan peserta didik merupakan warga sekolah yang perlu kalian tahu. Nah, maka dari itu kita semua harus paham dan menyadari bahwa kegiatan sekolah berbudaya lingkungan bukan merupakan tanggung jawab 1-2 orang saja, tapi semuanya, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjadikan sekolah kita ini sekolah berbudaya lingkungan yang lebih menggaung sehingga bisa mendapatkan penilaian di tingkat provinsi? Nah, yang harus kita galakan lagi, kita sebagai warga sekolah harus mampu menciptakan rasa, karsa, karya yang bisa kita kembangkan kembali, yang mampu memajukan sekolah kita. Apa itu? Banyak hal, ya enggak? Banyak hal, seperti dari kebersihan, kedisiplinan, karya-karya dari bahan-bahan bekas, dan lain sebagainya. Untuk itu, kita selaku guru mencoba maksimal dalam hal pembimbingan, ya kan, pengajaran, kemudian tauladan kepada seluruh peserta didik agar kalian mampu dan bisa, ya, menjadi salah satu pionir-pionir SBL, sehingga kami selaku guru yang menjebatani kalian untuk memajukan sekolah kalian mendapatkan bantuan yang luar biasa, support yang luar biasa dari seluruh warga sekolah, termasuk kalian peserta didik. Nah, seperti itu. Nah, ini akan Ibu tayangkan beberapa contoh kegiatan SBL, Sekolah Berbudaya Lingkungan, di lingkungan SMPN 7 Tambun Selatan. Semoga berkenan. Dari tayangan tersebut dapat kita lihat bahwa SMPN 7 Tambun Selatan sangat memperhatikan mengenai kedisiplinan, terutama dari kalian datang dari gerbang saja kita sudah dituntut untuk disiplin dan beramah tamah, tegur sapa, ya, dengan guru, dengan penjaga sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kegiatan di dalam sekolah kita bisa melihat bahwa banyak kegiatan keagamaan, ya enggak? Seperti kegiatan sholat duha yang sering kita lakukan, dan Ibu harap menjadi kebiasaan kalian entah di rumah ataupun saat di luar rumah.
Jadi kebiasaan yang ada kalian dapat yang baik di sekolah, kalian terapkan di rumah, kalian laksanakan di rumah menjadi suatu kebiasaan. Kemudian pembiasaan lain bahwa di seluruh SMPN 7 ada tong sampah, ada tempat cuci tangan yang mengharuskan kalian selalu hidup bersih. Ya, kenapa? Tentunya di saat seperti pandemi ini sangat dimungkinkan ya, kalian harus selalu cuci tangan setiap habis melakukan atau mau melakukan aktivitas apapun. Kemudian di sekolah berbudaya lingkungan kita budayakan untuk selalu membuang sampah pada tempatnya. Sehingga di seluruh SMPN 7 Tambun Selatan akan ada selalu tempat sampah, dan sampah-sampah itu akan dikelola kembali oleh bank sampah. Seperti itu. Nah, bank sampahnya pun ada loh yang ngelola, ada loh fotonya, dokumentasinya. Nah, kalian juga harus mengikutinya, entah di rumah ataupun di lingkungan sekitar rumah kalian. Karena apa? Ya seperti tadi yang Ibu bilang, semua yang kalian dapatkan yang baik di sekolah, yang bisa dicontoh, terapkan dalam di lingkungan kalian, dalam keluarga kalian, seperti itu. Nah, kita lihat mari contoh dari pengelolaan bank sampah di SMPN 7 Tambun Selatan. Ini adalah contoh EcoBrick, pengelolaan limbah sampah yang dibuat oleh peserta didik kita menjadi karya, ya, bisa dijadikan hiasan di pojok-pojok baca dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh EcoBrick yang dibuat sebagai meja di pojok baca suatu kelas. Dan itu ada pohon literasi juga yang dibuat dari bahan bekas juga. Nah, selain semua hal yang telah Ibu utarakan tadi, sekolah berbudaya lingkungan juga memperhatikan lingkungan sekitar sekolah, kesejukan, kenyamanan, kerapihan, ya enggak? SMP 7 juara dong tentang kenyamanan, kesejukan. Karena apa? Bisa kita lihat bahwa seluruh SMP 7 dengan keluasan lahannya yang luar biasa luas, ya kan ya, kita nyaman, banyak sekali pohon-pohon, tanaman, tumbuhan yang tersebar dengan luas, dengan rapih dan subur. Nah, maka dari itu peserta didik SMPN 7 Tambun Selatan dan seluruh warga sekolah harus bisa merawat dan menjaga semua tumbuhan, pohon, dan semua tanaman yang berada di lingkungan sekolah. Dengan cara bagaimana? 1. Merawatnya dengan cara bagaimana? Merawat tumbuhan gampang. Kita berikan air atau kita siram air dengan secukupnya. Kemudian kita pupuk dan kita berikan sinar matahari yang secukupnya. Kalau sinar matahari, alhamdulillah ya SMP 7 semuanya sinar matahari langsung. Walaupun banyak pohon, tapi semua tumbuhan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, menyiram. Nah, ini nih, kalau kalian melihat tanaman yang berada di depan kelas kalian atau di samping kanan kiri kelas kalian sudah dalam keadaan kering, cepat-cepatlah ambil ember dan ambillah air di toren-toren air yang berada di sekitar sekolah dan siram itu tanaman. Kalau sudah disiram, rapikan sekelilingnya, cabuti rumputnya agar tanaman induknya dapat berkembang dengan baik dan tanaman liarnya dapat hilang dengan baik juga dan tidak membuang sampah sembarangan. Karena apa? Tanaman liarnya harus kita kumpulkan dan kita buang ke tong sampah. Seperti itu. Jangan lupa memberikan pupuk agar tanaman semakin subur. Seperti itu. Nah, selain merawat tumbuhan juga perlu kita perhatikan keindahannya, ya enggak? Setelah berkembang, ya enggak? Setelah berkembang dan besar, maka tumbuhan harus kita rapikan. Kita pangkas dahan-dahan yang membuat tumbuhan tersebut menjadi tidak layak atau belukarnya atau tumbuhan tersebut tidak indah, kita pangkas, kita jadikan tumbuhan yang cantik sehingga dapat kita nikmati setiap harinya. Nah, karena itu kita harus peka jika ada dahan-dahan kering, jika ada rumput-rumput atau daun-daun kering, harus segera kita kumpulkan. Untuk dijadikan apa dikumpulin? Dijadikan kompos. Nah, hebat kan SMP 7? Nah, peserta didiknya juga harus hebat, harus bisa membuat kompos sendiri. Bagaimana caranya? Nanti akan disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru di bidangnya. Nah, tapi kita harus tahu bahwa daun kering, ranting kering bisa kita kumpulkan untuk kita jadikan
kompos atau pupuk untuk tanaman itu sendiri. Oke, yang berikutnya, selain kita merapikan daun kering, kemudian merawat dan lain sebagainya, kita juga harus bisa merapikan tanaman. Contohnya, pot-pot tanaman yang berada di lingkungan kalian, contohnya nggak sengaja kena bola nih, karena nggak sengaja tentunya berantakan. Nah, kalian harus peka nih sayang peserta didik SMPN 7. Kita berdirikan lagi pot bunga tersebut, kita rapikan kembali tanahnya, kemudian kita susun kembali ke tempatnya biar rapi. Nah, seperti itu, gampang kan, mudah kan? Nah, maka dari itu Ibu yakin seluruh peserta didik SMP 7 yang budiman, yang baik hati dan ringan tangan untuk membantu. Nah, Ibu yakin bisa melaksanakannya. Ya, mungkin itu ya yang akan Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.